Halo semua, perkenalkan nama saya Jessica Pinky Dumanau dengan NIM 7115401211066 dari kelas B tingkat 1 jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Manado. Saat ini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin pada manusia. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan sekelompok susunan sel yang mempunyai susunan yang sangat sederhana. Kelenjar endokrin mensekresi substansi kimia yang langsung dikeluarkan ke dalam pembuluh darah. Sekretnya disebut hormon. Kelompok ini terdiri dari deretan sel-sel, lempengan atau gumpalan sel disokong oleh jaringan ikat halus yang banyak mengandung pembuluh kapiler. Klasifikasi hormon 1, derivat asam amino dikeluarkan oleh kelenjar buntu yang berasal dari jaringan nervus medularenal dan neurohipofise. 2. Derivat peptide dibuat oleh kelenjar buntu yang berasal dari jaringan sistem pencernaan. 3. Steroid kelenjar buntu yang berasal dari mesotelium, misalnya pada hormon testis, ovarium. Fungsi sistem endokrin 1. Mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. 2. Merangsang pertumbuhan jaringan. 3. Mengatur metabolisme, oksidasi, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. 4. Mempengaruhi metabolisme lemak, protein, vitamin. Kelenjar yang dapat menghasilkan hormon 1. Hipofisa anterior depan, medula atau tengah, posterior atau belakang. 2. Tiroid. 3. Paratiroid. 4. Adrenal. 5. Pankreas. 6. Lambung atau gaster. 7. Duodenum atau usus halus. 18. Ovarium. 9. Testis. 10. Timus. 1. Kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis atau pituitary disebut juga master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Kelenjar hipofisis terdiri dari hipofisis anterior atau bagian depan, kedua hipofisis posterior atau bagian belakang, dan ketiga kelenjar intermediate atau bagian tengah. Hipofisis anterior terdiri dari FSH atau follicle stimulating hormone pada wanita, merangsang perkembangan folikel pada ovarium dan sekresi estrogen. Pada pria, menstimulasi testis untuk menstimulasi sperma. Yang kedua, LH atau luteinizing hormone, hormon yang berperan dalam pematangan sel gonad pada wanita. Yang ketiga, ACTH atau adrenocorticotropic hormon, hormon yang berperan merangsang kelenjar adrenal untuk mengeluarkan hormon tertentu. Keempat, TSH, thyroid stimulating hormone, merangsang kelenjar tiroid mengeluarkan hormon tiroksin. Kelima, prolaktin, hormon ini mengaktifasi air susu pada ibu yang sedang menyusui. Keenam, GH, growth hormone, merangsang pertumbuhan tulang dan bagian tubuh lainnya dan berperan membantu penyerapan nutrisi tubuh. Hipofisis posterior. 1. ADH atau andiuretik hormon mengontrol keseimbangan cairan tubuh melalui mekanisme pengeluaran urin. 2. Oksitoksin merupakan hormon yang berperan dalam kontraksi otot rahim pada saat seorang wanita melahirkan. Selanjutnya, kelenjar intermediate atau medula. Melanocyte stimulating hormone atau MSH berfungsi untuk merangsang pembentukan pigmen melamin yang mempengaruhi warna kulit seseorang. 2. Kelenjar tiroid. Kelenjar ini berjumlah sepasang dan terletak pada bagian leher di sebelah kiri dan kanan trakea bagian atas atau pangkal tenggorokan. Hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid. 1. Tiroksin berfungsi untuk mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. 2.
Kalsitonin berfungsi untuk mengatur keseimbangan kadar kalsium di dalam darah sehingga mencegah kalsium keluar dari tulang. 3. Kelenjar paratenoid. Kelenjar paratenoid atau kelenjar anak gondok terletak di setiap sisi kelenjar tiroid yang terdapat di dalam leher. Kelenjar ini berjumlah 4 buah yang bersusun berpasangan. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratormon atau PTH, merupakan hormon yang bersama dengan kalsitonin mengatur kadar kalsium tubuh. Kelebihan hormon ini menyebabkan kalsium dalam tulang terambil sehingga terjadi pengendapan kalsium dan menyebabkan batu ginjal. 4. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal atau glandula adrenal pada manusia berbentuk sepasang struktur kecil yang terletak di ujung anterior ginjal dan kaya akan darah. Kelenjar adrenal memiliki 2 bagian, yaitu korteks dan medula. Hormon pada korteks dan medula. Pada bagian medula menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin yang berpengaruh dalam penyempitan pembuluh darah sehingga tekanan darah dan denyut jantung meningkat. Hormon ini juga berperan mengubah glikogen atau gula otot menjadi glukosa atau gula darah. Pada bagian korteks menghasilkan hormon kortin yang tersusun dari kortinos dan deoksikortison. Hormon kortin dapat memudahkan perubahan protein menjadi karbohidrat, kemudian juga mengatur metabolisme garam dan air. 5. Kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas sering juga disebut Langerhans. Kelenjar Langerhans merupakan sekelompok kecil yang tersebar di pankreas. Sel-sel kelenjar ini kaya akan pembuluh darah. Kelenjar ini mempunyai sel-sel yang dibagi menjadi 4, yaitu 1 sel alfa, 2 sel beta, 3 sel delta, 4 sel F. 1 sel alfa, hormon glukagon. Hormon ini dibebaskan sebagai respon atas kadar glukosa yang rendah. 2 sel beta, hormon insulin. Hormon ini pembebasannya dirangsang oleh meningkatnya kadar glukosa setelah makan. 3 sel delta, hormon somatostatin. 4 sel F. Kelenjar ini terdapat di belakang lambung sebagai kelenjar estrogrin, akan menghasilkan enzim-enzim pencernaan, sedangkan sebagai kelenjar endokrin menghasilkan hormon. 6. Kelenjar lambung. Kelenjar lambung menghasilkan hormon gastrin. Gastrin diproduksi di dinding lambung, dihasilkan oleh sel-sel dalam selaput lendir lambung. Gastrin juga hormon yang merangsang sekresi asam lambung atau HCl oleh sel parietal di lambung untuk membantu kerja lambung. Hormon ini diproduksi oleh sel G di lambung, usus 12 jari atau duodenum, dan pankreas. Gastrin disekresi dari antrum lambung sebagai respon terhadap lambung yang distensi setelah makan dan adanya protein di dalam makanan. Selain itu, sekret lambung distimulasi oleh pelepasan gastrin eleasin peptide dari saraf plexus submukosa yang distimulasi saraf parasimpatis. Gastrin berfungsi untuk menstimulasi sekresi histamin dan cairan lambung dari pembatasan usus dan asam hidroklorida atau HCl dari sel parietal lambung. Dengan demikian, pelepasan gastrin dihalangi dengan kondisi yang lebih asam yang merupakan contoh terbaik dari mekanisme umpan balik. Gastrin juga menstimulasi motilitas usus. Kelenjar usus halus menghasilkan sekretin, merangsang pengeluaran getah pankreas, menghasilkan hormon kolesistokinin. Kolesistokinin merangsang pengeluaran empedu. 8. Kelenjar timus menghasilkan timosin, terletak di dada bagian atas dan di bawah tulang dada. Hormon ini aktif pada masa anak-anak. Pada dewasa, kelenjar timus akan mati. Fungsi mengaktifkan pertumbuhan badan untuk merangsang limfosit. 9. Kelenjar ovarium. 1. Hormon estrogen
perkembangan pemeliharaan organ reproduksi wanita, uterus, tuba uterus, vagina, genitalia eksternal, dada, pubis, dan rambut aksila. 2. Memperbesar keinginan dan pengendalian seksual. 2. Hormon progesteron berfungsi untuk mempertebal dan memperbesar vaskularisasi endometrium uterus. 2. Mengembangkan alveoli payudara. 3. Dibutuhkan untuk ovulasi. 10. Kelenjar testis. Testosteron berfungsi untuk 1. Untuk perkembangan dan pemeliharaan organ seks pria. 2. Sifat-sifat seksual atau sekunder. 3. Mempengaruhi pertumbuhan, metabolisme protein, libido, dan distribusi rambut.